Yaun guys, kita kembali lagi ke King Account yang kali ini sudah mulai memasuki arc baru di zona Antartika. Tanpa lama-lama lah kita lego saja. Setelah tiba di Antartika, melewati poster depan dan masuk ke dalam area tanah berkabut, Hilda, kapten dari tim Dewi Sejati, memutuskan untuk berpisah dengan kelompok Hiu. Dia tidak mau membuang-buang waktu dengan pihak MC yang masih belum kunjung memulai pergerakan. Tapi sebelum para cewek-cewek itu pergi, Hiu menyuruh mereka untuk berhenti. Mengingat kabut yang terdapat di sana sudah mengganggu komunikasi, Hiu menyarankan agar mereka semua tetap bersama-sama, bergerak pun sama-sama, supaya tidak ada yang terpisah. Sedikit ngeledekin, Wang Hao berkata kalau biasanya di film-film horor, mereka yang terpisah paling awal adalah yang mati lebih cepat. Merasa jengkel, Hilda pun membalas kalau yang mati duluan itu biasanya sampah yang tidak berguna, yang artinya orang yang paling lemah di sanalah seperti Wang Hao yang bakal mokai duluan. Dan pada akhirnya kedua orang ini pun malah main kata-kataan, menyuruh keduanya untuk berhenti berantem. Bagi Yeo untuk sekarang prioritas utama mereka ialah bekerja sama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut. Sebab pada saat itu mereka masih belum memiliki informasi apapun. Tak berselang lama tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berasal tidak jauh dari tempat Yeo berada. Dan tanpa berlama-lama mereka pun bergerak set-set ke arah di mana suara barusan terdengar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ketika tiba di tujuan, ditemui seorang pria mirip barbarian bernama Shuzu yang lagi ngos-ngosan. Ia berada pada situasi di mana dirinya berpikir kalau dia sebentar lagi akan segera mokai. Sebab saat itu tepat di depannya ada spesies yang termasuk dalam Great Monster, Murloc laut dalam. Memiliki level yang cukup tinggi dan berkata jika manusia lemah yang saat itu dia lawan sudah ditakdirkan buat masuk ke dalam perutnya. Meskipun sadar tidak bisa mengalahkan lawannya, Shuzu yang tidak punya pilihan mencoba untuk terus melawan. Mengerahkan kekuatannya pada sebuah kapak satu tangan yang ia layangkan kepada si Murloc. Tapi cuma dengan satu tangan makhluk tersebut bisa dengan mudahnya menangkap serangan Shuzu dan setelahnya melemparkan Shuzu ke arah permukaan es yang cukup keras. Kaki Murloc yang berselaput tahu-tahu sudah ada di atas tubuh Shuzu yang kali ini sudah tak lagi mampu untuk memberikan perlawanan. Mengangkat 3 tangan bercakar tajamnya, makhluk itu pertama-tama berniat buat motong-motong head Shuzu, lalu keluarin isi pusernya dan barulah menikmati dagingnya. Tapi makhluk itu tidak pernah menyangka ketika ia melayangkan serangan eksekusinya, muncul 3 orang petarung yang menahan serangan cakarnya, padahal serangan itu cukup kuat. Ketiga orang tersebut diantaranya ialah Wang Hao, Ketua Ji, dan Hilda. Setelah menahan serangan lawan, tangan Wang Hao langsung mati rasa. Ketua Ji berpikir akhirnya dia bisa melihat sosok Great Monster yang merupakan entitas yang lebih unggul dari para monster biasa. Sedangkan Hilda mikirnya kalau dia sih pasti bisa ngalahin si Murloc cuman seorang diri saja. Murloc laut dalam cukup terkejut menyadari jika manusia yang ia sergap punya bala bantuan, dan bantuan yang datang bukanlah orang-orang yang lemah. 3 orang yang sudah masuk ke garis depan gak menyia-nyiakan momentum yang datang. Mereka terus mencoba memukul mundur si Great Monster itu. Di area lain, Shuzu yang hampir mokai merasa beruntung karena umurnya ternyata masih ada lebihan. Namun yang ia heran, siapakah sebenarnya ketiga orang kuat yang bisa menekan mundur si Great Monster. Tepat di belakangnya ada Yeo yang meminta Shuzu gak usah khawatir lagi, sama seperti apa yang sudah mereka bicarakan ketika melakukan kontak-kontakan 2 hari yang lalu. Dengan suara keras Shuzu berkata kalau dia gak ngerti sama sekali apa yang baru saja Yeo katakan. Dan sekarang bukan saatnya untuk bersantai-santai, karena waktu-waktu paling berbahaya di saat menghadapi Murloc ialah ketika volume darah makhluk tersebut turun ke angka 10%. Dan benar saja, setelah dibuat terpukul mundur, Murloc yang darahnya turun ke angka 10% tiba-tiba melepaskan ledakan sonik. Seketika menghempaskan para petarung yang tengah melawannya. Tubuhnya juga terlihat berubah jadi merah. Setelah menerima ledakan gelombang sonik, para petarung mulai merasakan adanya kejanggalan. Tak cuma mereka menjadi lebih lemah, tapi mereka juga tidak bisa menggunakan skill dalam pertarungan yang masih belum usai. Ya, gelombang sonik itu mempunyai efek lumpuh. Mereka yang terkena imbasnya tidak bisa menggunakan skill, tidak bisa menggunakan props atau peralatan, serta penurunan seluruh atribut sebesar 50% dalam durasi 3 menit. Hilda yang juga terkena dampaknya meminta tim Dewi Sejati untuk menggunakan potion penyembuh yang punya efek untuk hilangin kondisi abnormal mereka saat itu. Tapi sepertinya itu nggak bisa dilakuin karena semua tim Dewi Sejati yang terkena gelombang sonik semuanya tidak bisa menggerakkan tubuh masing-masing. Kemampuan yang sangat broken. 3 menit kena stun, itu sih mending langsung goodbye aja harusnya.
Mengangkat trisulanya, Murloc yang sebelumnya disakiti merasa tidak terima. Jadi dia akan mencincang semua orang di sana jadi kecil-kecil dan memakan mereka secara perlahan. Sebagai permulaan, ia akan menghabisi ketua Ji terlebih dahulu. "Hei, tunggu dulu. Kalau ada yang ingin menyakiti anggota partiku, maka harus tanya padaku lebih dulu," kata Yeu yang dengan EZ-nya menangkap serangan tusukan trisula Murloc. Dihadapkan pada situasi semacam itu, tak hanya terkejut karena Yeu bisa bertahan dari serangan gelombang yang bisa melumpuhkan lawan. Tapi Murloc juga terkejut mendapat Yeu yang bisa menahan serangannya dengan satu tangan, menunjukkan bahwa Bang MC jauh lebih kuat dari dirinya. Sebenarnya alasan kenapa Yeu nggak kena dampaknya itu karena akun Beast King atau Beastmaster punya Yeu yang pasifnya aktif di saat melawan Great Monster. Jadi dia kebal dari serangan maupun skill Murloc. Melakukan serangan balik sebuah tonjokan biasa, Murloc pun langsung terguling-guling dari bukit es karenanya. Saat terguling-guling, Murloc benar-benar tidak mengira jika masih ada manusia yang bisa membuatnya merasa sangat ngeri. Sadar tak bisa menang, dia pun memilih untuk kabur demi menyelamatkan diri untuk sekarang. Makhluk tersebut kabur masuk ke dalam air dengan lompatan indah. Wang Hao yang melihat musuh kabur begitu saja merasa khawatir. Tapi tenang saja, kata Yeu. Karena di tengah-tengah pertarungan sebelumnya, Yeu sudah menandai makhluk tersebut, jadi semuanya sudah terkendali. Ya, kalau Yeu sendiri yang bilang, kekhawatiran Wang Hao akan makhluk tersebut pun seketika menghilang. Padahal Yeu bisa saja menghabisi Murloc di saat itu juga. Ketua Ji penasaran kenapa Yeu tidak melakukannya. Yeu pun menjelaskan lebih lanjut, untuk sekarang pemahaman mereka tentang Great Monster itu masih belum ada. Jadi daripada membunuh lawan secara langsung, ada baiknya memanfaatkan mereka saja. Sebenarnya yang lebih tepat yang lagi Yeu pikirin ialah pasti akan sangat bagus kalau Yeu juga bisa menangkap Great Monster sampai bisa mengendalikannya. Setelah melihat secara langsung dengan mata dan kepala sendiri, anggota Dewi Sejati alias para beban ini sekarang tak lagi merasa ragu jika Yeu itu memang layak menjadi sosok yang mampu menaklukkan zona timur. Hilda langsung marah-marah. Menurutnya daripada anggotanya memperdulikan orang lain, ada baiknya kalau mereka itu introspeksi diri dari kejadian kali ini. Mereka tidak boleh sampai terjebak dalam kejadian serupa bila di masa depan kejadian tersebut kembali terulang. Bersama dengan itu, Paman Xiao Chen melaporkan sebuah kabar jika orang besar yang sebelumnya bertarung melawan Murloc tiba-tiba menghilang entah kemana. Meskipun tubuhnya besar, ternyata orang itu cukup cepat. Ia langsung kabur dari TKP ketika efek pelumpuh lawan menghilang. Ya, tak jadi masalah sih bagi Yeu, karena untuk berjaga-jaga sebelumnya ia sudah menandai semua orang yang berada di tempat kejadian. Ya, semuanya, termasuk Suju. Dan karena area berkabut di tempat ini tidak mempengaruhi skill Yeu, mereka bisa mencari orang yang kabur tanpa pamit itu kapan saja. Di suatu tempat di gua bawah tanah, kita akan diperlihatkan dengan orang-orang yang bertahan dari kerasnya dunia luar di dataran berkabut. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang tidak bisa bertarung. Tak berselang lama, Suju pun muncul di sana. Kedatangannya disambut oleh seorang cewek rambut merah yang bertanya apakah pria besar itu berhasil mendapatkan makanan dari luar. Ya, sayangnya tidak. Bukannya menemukan makanan, dia malah ketemu sama Great Monster dan hampir mokai karenanya. Dengan raut wajah agak sedih, si rambut merah yakin jika kondisi tanpa adanya makanan seperti saat itu terus bertahan, maka akan ada banyak orang lagi yang akan meninggal karena kelaparan. Di luar permasalahan itu, Suju mengungkapkan jika sebelumnya ia sempat bertemu dengan sekelompok orang aneh dan kuat yang mampu memukul mundur Great Monster. Orang-orang aneh itu juga mengatakan bahwa mereka sudah menghubunginya 2 hari yang lalu. Tentu saja hal itu sangat aneh, sebab selama ini Suju bersama dengan semua orang yang ada di sana telah terjebak selama 2 tahun di tanah berkabut tanpa adanya kontak dari dunia luar. Oh, jadi dengan kata lain, bukan kau yang menghubungi kami sebelumnya. Itulah suara yang terdengar dari arah lain. Dan ya, itu berasal dari Yeu dan teman-temannya yang semakin penasaran dengan ucapan Suju yang sempat ngomong kalau dia udah ada di tempat itu selama 2 tahun lamanya. Cewek rambut merah yang merasa takut bertanya siapakah orang-orang yang muncul di sana dan bagaimana pula mereka bisa menemukan gua tersembunyi ini. Sampai akhirnya Suju menjelaskan kalau mereka lah orang-orang aneh yang sempat dia ceritakan sebelumnya. Menganggap para penyusup tidak memiliki niatan yang baik, Suju menyuruh Yeu dan yang lainnya supaya tidak melangkah lebih jauh jika tidak mau ada korban terluka di tempat tersebut. Wang Hao yang kesal sama orang yang tahu tak terima kasih itu langsung mau ngajakin gelut.
Tapi dia langsung dihentikan sama Yu, sebab tujuan mereka datang ke sana bukanlah untuk mencari permusuhan. Ya balik lagi, itu semua akan ditentukan sama Suju. Hasilnya pun sudah jelas. Jika dia memang tetap milih buat lanjutin pertengkaran, maka tentunya dia nggak akan menang. Mengingat di belakangnya cuma ada orang-orang lemah, kelaparan, dan tidak bisa bertarung. Sebelum mengambil pilihannya, Suju bertanya lebih dahulu sebenarnya apakah maksud kedatangan Yu ke tempat tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Yu tiba-tiba ngeluarin banyak makanan, buah-buahan, dan air. Kata Yu sih kalau pada akhirnya Suju tetap ambil keputusan buat baku hantam, minimal semua orang di sana harus makan dulu lah supaya punya energi pas lagi berantem. Bukan cuman Suju, semua orang yang sedang kelaparan di sana pun begitu tertarik dengan makanan-makanan yang pada saat itu bahkan lebih berharga bila dibandingkan dengan harta karun. Makanan ini semuanya untuk kalian, silahkan menikmati, kata Yu. Secara berbondong-bondong tanpa basa-basi, para gembelan yang sudah pada kelaparan itu pun langsung menyerbu makanan yang diberikan oleh Bang MC. Padahal pelan-pelan juga bisa kok, karena Yu sudah mastiin semua orang dapetin bagiannya. Melihat kejadian tersebut membuat Suju bisa menjadi lebih tenang. Dia juga sekarang sudah sadar kalau Yu dan teman-temannya ternyata orang-orang baik. Dengan begini setidaknya dia bisa duduk beristirahat untuk sejenak dan tak lagi perlu menanggung semua tekanan yang dibebankan kepadanya selama 2 tahun terakhir. Dengan wajah lemasnya Suju bertanya apakah Yu juga punya anggur. Anggur ya? Yu sih nggak punya karena dia bukan pemabuk. Tapi kalau soal anggur, Paman Xiao Chen lah orang yang tepat. Tanpa lama-lama si paman langsung saja memberikan anggur kualitas tinggi yang selalu dia bawa kemana-mana, memberikannya kepada Suju yang juga tanpa basa-basi langsung menenggaknya tanpa pakai dorongan. Pada akhirnya Yu pun mengungkapkan alasan kedatangannya yang berniat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang tempat berkabut ini. Memang Suju punya beberapa informasi, tapi dia tidak yakin kalau informasi yang dia punya bisa membantu Yu. Jadi Suju ini pada awalnya merupakan seorang pelaut yang ditugaskan untuk datang ke Antartika untuk melakukan beberapa pekerjaan. 2 tahun yang lalu juga pihaknya sempat menerima kontak dari zona timur yang meminta pihaknya untuk menyiapkan sebuah kapal dan sumber daya. Akan tetapi pada suatu malam ketika sedang melakukan persiapan yang diminta oleh pihak zona timur, muncul kabut tebal di lautan bersama dengan suara gemuruh mengerikan yang berasal dari kabut tersebut. Menatapnya dari arah kejauhan, Suju mendapati bahwa suara mengerikan itu berasal dari para monster di dalam kabut. Mendapati hal mengerikan itu, Suju langsung memberikan laporan kepada kaptennya bahwa dia melihat para monster yang bersembunyi di balik kabut-kabut tebal. Tapi sang kapten tak mengindahkan perkataannya. Dan akibatnya, tak lama kemudian para monster keluar dari dalam kabut, menghancurkan para penjaga yang menjaga pos terdepan. Sedangkan Kapten Suju bersama dengan awaknya lebih memilih untuk berlayar ke lautan, menjauhkan diri dari ancaman para great monster. Karena merasa tidak tahan sebab dia masih punya rasa kasihan, Suju pun memilih untuk turun dari kapal, mencoba menyelamatkan orang-orang yang sama sekali tidak berdaya ketika dihadapkan dengan para monster yang mengamuk. Cukup banyak orang yang bisa diselamatkan olehnya. Setelah penyerangan Great Monster berakhir, Suju bersama dengan para penyintas terus berjalan menyusuri garis pantai. Tapi bukannya menemukan jalan untuk keluar, mereka malah tersesat di dalam kabut dan kehilangan arah. Kelakuan sang kapten pelaut yang tidak peduli dengan nyawa warga sipil membuat Wang Hao emosi. Sedangkan menurut Ketua Ji, dari cerita yang dijelaskan oleh Suju terkait dengan kontak yang terjadi di antara kedua belah pihak, ia berasumsi mungkin aturan yang terdapat di tanah berkabut ini adalah 1 tahun di tempat tersebut sama dengan 1 hari di dunia luar. Baginya jika itu memang benar, maka tempat satu ini sangat cocok buat leveling. Pria satu ini benar-benar cuma berpikir buat bisa naikin level ternyata. Sebelum melanjutkan misi lebih jauh, Yin Huan bertanya apakah memungkinkan bagi Yu untuk bisa mengirim para penyintas ke dunia luar. Yin Huan yakin kalau para penyintas itu pasti sangat tersiksa, terus hidup sepanjang waktu di tempat berbahaya tanpa adanya makanan yang layak. Ya tentu saja itu memungkinkan, kata Yu. Setidaknya orang-orang di sana harus merasakan kembali betapa indahnya perubahan bumi yang sudah mengalami kemajuan sedikit demi sedikit. Mengirim mereka keluar juga mencegah lebih banyak adanya korban jiwa, jadi Yu akan melakukannya. Sikap perhatian Yu yang masih sama seperti dahulu membuat Yin Huan semakin cinta. Yu kembali bertanya, apakah monster manusia ikan yang mereka lawan sebelumnya juga sejenis dengan para monster yang sudah menyerang pos terdepan selama 2 tahun terakhir? Benar, kata Suju, tapi setelah melakukan invasi besar-besaran di awal kemunculan mereka, para Great Monster itu hanya mengirimkan 1 sampai 2 makhluk untuk melakukan patroli di sekitar area pos terdepan.
Meski begitu, tetap saja Suju bersama dengan orang-orang lemah di sana tak memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi mereka. Terus, apakah kau pernah melihat bos di antara para manusia ikan itu? Tanya Yu lagi. Cuma satu kali saja Suju pernah melihat bos Great Monster. Itu pun di hari pertama terjadinya invasi. Pada saat itu Suju melihat sosok bos dari arah kejauhan. Padahal dia cuma lihat sekilas, tapi itu sudah cukup untuk membuat darahnya membeku. Bos Great Monster juga tidak berpartisipasi dalam invasi yang terjadi saat itu. Karena jika makhluk tersebut ikut turun tangan, maka Suju tidak akan mungkin bisa memiliki kesempatan untuk bisa menyelamatkan semua orang yang sekarang masih hidup di sana. Dari pernyataan yang diajukan, Hilda bisa sedikit membaca niatan Yu. Iya, karena para Great Monster berasal dari dalam kabut, maka jika mereka ingin memecahkan misteri di tanah berkabut ini, percobaan simpel yang bisa mereka lakukan selanjutnya ialah mengalahkan si bos yang dimaksudkan. Seorang anggota Dewi Sejati bertanya apakah sedari awal Hieu sudah menduga akan ada kejadian seperti ini. Makanya dia sebelumnya sengaja membebaskan Murloc yang seharusnya bisa ia habisi di tempat. Enggak kok, gue enggak sepintar itu, balas Hieu. Tapi dia punya pandangan yang lebih baik terhadap hal-hal yang akan datang di masa depan dengan membentuk banyak kemungkinan hingga akhirnya menentukan pilihan yang tepat. Wow, bijaksana sekali Yu. Karena pemikirannya yang berbeda dari orang-orang umum, para cewek-cewek beban dari tim Dewi Sejati pun langsung minta MC buat ngajarin gimana sih cara Yu berpikir. Yu yang diramain cewek-cewek bikin Yin Huan dan Shulu yang melihatnya jadi kesal. Masa iya harus tambah pesaing lagi? Seketika Yu menghilang dari hadapan para cewek-cewek yang mengganggunya. Muncul kembali dan langsung mengumumkan bahwa tujuan tim ekspedisi selanjutnya ialah mencari jejak Great Monster dan hancurkan bos mereka. Udah, gitu aja. Ya, biasalah arc baru, setup dulu sebelum punchline. Ya, tapi meski ceritanya masih belum seru, seenggaknya kalian bisa dengar aroma nafas saya. Udah, gitu aja.